Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Zahra Amarahim akan menemani Anda dengan rangkaian informasi yang aktual, terpercaya, menarik dan inspiratif langsung dari berbagai daerah dan mancanegara. Untuk itu tetap bersama kami dalam program Redaksi Pagi. Kali ini kami akan menyampaikan laporan pembelajaran dari mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Dalam pertemuan sebelumnya di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, Pak Adi menyampaikan bahwa kita akan melakukan praktik yang dimana teman-teman akan maju, ya, majunya per kelompok. Dan setiap kelompok itu ada 5 sampai 4 orang. Lalu kelas kami mendapat tugas untuk mempraktikkan peran dalam dunia jurnalistik. 5 orang mahasiswa dipilih untuk maju ke depan seperti yang kemarin dijelaskan. Nah, 5 orang ini itu berbagi peran. Yang pertama ada kameramen, news anchor, reporter, narasumber 1, dan narasumber 2. Membawakan beritanya yaitu tentang isu apapun yang sedang ramai ataupun yang sudah pernah diliput oleh berita, itu diungkapkan kembali untuk menjadi contoh praktik dalam dunia jurnalistik. Selanjutnya, kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya paham materi tapi juga dapat mempraktekkan secara langsung dan memahami bagaimana alur kerja dalam proses peliputan berita, mulai dari pengambilan gambar, penyampaian berita, dan hingga wawancara langsung kepada narasumber yang ada di lapangan. Nah, selain itu dosen juga menyampaikan bahwa mulai minggu depan setiap kelompok satu persatu itu mulai maju mempraktekkan, dan gak cuma maju dengan alat seadanya, tapi misalnya kita mau mengangkat isu demo. Nah, itu sebisa mungkin kita menyerupai orang-orang yang sedang demo, seperti membawa toa, terus membawa apa lagi, bendera dan segala macamnya. Pokoknya itu harus setotalitas itu. Gak lupa juga Bapak dosen Dr. Adi Kusuma sendiri menyampaikan bahwa kita juga harus membawa laptop, terus yang sudah diinstal aplikasi vMix untuk menyeting background seperti itu. Dan satu kelompok terdiri dari 5 orang, dan masing-masing anggota akan mendapat kesempatan untuk mencoba peran yang berbeda sesuai dengan tugas yang sudah ditentukan. Jadi tugas yang sudah ditentukan ini kan tugasnya adalah maju satu kelompok, namun isunya itu bebas. Isunya bisa terkait yang sedang ramai atau yang sudah ramai tidak ramai lagi, atau mungkin isu yang belum terungkap seperti itu. Selanjutnya, Pak Adi menjelaskan kembali dan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan berita. Pak Adi mengulas kembali pelajaran yang ada di semester sebelumnya, yaitu teknik penulisan berita dan artikel. Ini dimana Pak Adi di pertemuan kemarin itu bertanya dan tanya jawab dengan mahasiswa yang ada di kelas tentang berita. Jadi seperti apa itu berita? Yaitu berita adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum, dan juga berita ini mempunyai unsur 5W dan 1H. Selanjutnya, jenis-jenis berita itu ada 4. Ada straight news, ada in-depth news, ada feature news, dan satu lagi ada soft news. Kalau straight news itu adalah berita yang formal seperti liputan 6, seputar Indonesia, redaksi pagi, redaksi petang, redaksi sore gitu. Terus kalau yang soft news itu ada Gospot, ada Silet, ada Insert, Brownies. Terus kalau yang in-depth news itu seperti berita investigasi, kayak biasanya ada penjual bakso boraks seperti itu. Nah, selanjutnya kalau yang feature news itu Bolang, terus ada Potret Negeriku, dan lain-lain seperti itu ya. Terus selanjutnya ada nilai-nilai berita. Nilai-nilai berita ini ada banyak, teman-teman. Yang pertama ada magnitude, proximity, aktual, impact, unusualness, human interest, conflict, surprising, stakes, dan information. Selanjutnya syarat-syarat berita. Syarat-syarat berita ini ada 5. Yang pertama aktual, faktual, menarik, penting, dan seimbang. Nah, media massa atau mass media itu terbagi menjadi 3, yaitu media cetak, media cyber, dan media elektronik. Selanjutnya, apa itu isu? Isu itu kan yang kayak tadi, kita disuruh praktek seperti
para wartawan, para jurnalis seperti itu. Dan itu kan kita mengangkat isu. Nah, sebenarnya isu itu apa? Isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Jadi isu itu adalah sebuah masalah yang belum ada belum ada pecahannya, jadi belum ada solusinya dan siap diambil keputusan seperti itu. Demikian laporan untuk mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya Zahra Amarahim melaporkan untuk redaksi pagi.